Dalam terjemahan sederhana Indonesia, TSI, Keluaran 20 ayat 7, jangan menyalahgunakan namaku, Tuhan Allahmu. Aku akan menghukum siapapun yang menyalahgunakan namaku. Tadi yang pertama pembacaan terjemahan lama, barusan saya bacakan terjemahan sederhana Indonesia. Puji Tuhan, selamat malam teman-teman semua. Kita kembali belajar firman Tuhan pada saat malam hari ini. Kita bersyukur buat kesempatan indah yang Tuhan beri bagi kita. Belajar firman Tuhan, dalami firman Tuhan lebih dan lebih lagi. Terus kita manfaatkan fasilitas chat, bersama-sama kita berdiskusi, bertanya, membagi perenungan, supaya sama-sama kita saling melengkapi dalam Bible study kita. Puji Tuhan. Kita membahas perintah yang ketiga. Diberi judul oleh buku ini, Nama di Atas Segala Nama. Nama yang dinyatakan Allah Israel bagi bangsa ini adalah Yahweh. Dalam bahasa Ibrani itu YHWH. Karena itu tidak heran disebut tetragrammaton. Karena terdiri dari 4 huruf. Jadi penyebutan Yahweh itu disesuaikan dengan lidah kita. Sedangkan sebenarnya hanya YHWH. Yang berarti aku adalah aku, sesuai dengan Keluaran pasal 3 ayat 14 dan 15. Aku adalah aku. Nama Allah bukan sekedar nama. Nama Allah itulah identitas Allah. Berbeda dengan kita manusia, nama kita tidak harus menunjukkan karakter kita, menunjukkan keberadaan kita. Contoh paling mudah, nama saya sendiri, itu kalau bisa search di Google, arti nama Samuel, itu tidak menunjukkan kepribadian saya. Itulah manusia, kita hanya memiliki nama. Namun nama Allah adalah identitas Allah itu sendiri. Kita perlu bedakan dengan nama manusia. Kita sudah belajar di 2 minggu lalu, YouTube 25 Februari, bahwa dalam setiap hukum ada 2 sisi negatif, sisi positif. Sisi positif juga ada sisi negatif. Perintah jangan menyalahgunakan itu berarti bersifat negatif. Namun di dalam sesuatu yang bersifat negatif ini juga terkandung perintah positif. Itu kita sudah belajar 2 minggu lalu. Jadi mengingatkan jika beberapa hal membingungkan, kita bisa kembali melihat YouTube 25 Februari. Saat kita bicara tentang menyia-nyiakan, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, menyalahgunakan nama Tuhan, maka di sisi positif adalah menyebut nama Tuhan dengan penuh hormat, kebanggaan, dan syukur. Itu sisi positifnya dari perintah ketiga ini. Jadi,
kita bisa amini, yakini bahwa perintah ini tidak dimaksudkan untuk kita sekedar menjaga mulut tidak bicara Tuhan, tetapi lebih jauh daripada itu. Kita seringkali terfokus saat mengingat perintah ini adalah saat kita melarang orang di sekitar kita bicara OMG, oh my God, gitu ya. Atau kalau saya, kalau lagi kesel, ya Tuhan. Nah, itu udah salah tuh jelas ya. Namun kita belajar, itu ternyata bukan hanya sekedar yang bersifat negatif tersebut, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Namun ada sisi positifnya adalah kita rindu dalam setiap ucapan kita menyebut Tuhan, itu ada kebanggaan, itu ada ucapan syukur, itu ada rasa hormat, rasa segan. Itu yang perlu kita tumbuh kembangkan saat kita belajar perintah ketiga ini, puji Tuhan. Tafsiran Jokem Douma mendaftarkan 3 cara nama Tuhan secara umum sering disalahgunakan di zaman Perjanjian Lama. Pertama, nama Tuhan dipergunakan di sihir. Itu di Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Kemudian seringkali juga disalahgunakan nama Tuhan itu di nubuat palsu. Kita sering dengar, inilah perkataan Tuhan, padahal bukan perkataan Tuhan. Contohnya itu di Yeremia. Ada nabi-nabi yang mengaku bernubuat demi nama Tuhan, memperkatakan Tuhan di dalam nubuatnya, tetapi sesungguhnya tidak berasal dari Tuhan. Itu nubuat palsu. Ketiga, pertama adalah sihir, kedua adalah nubuat palsu, ketiga itu seringkali nama Tuhan disalahgunakan dalam bersumpah palsu. Sering kita dengar, demi nama Tuhan, demi Tuhan yang hidup. Contohnya di Yeremia 5 ayat 2. Ini yang sering terjadi di Perjanjian Lama. Ya, lanjut. Menyalahgunakan, misusing nama Tuhan, itu dosa yang berat, karena itu merupakan direct attack, serangan langsung terhadap kemuliaan dan kehormatan Tuhan. Penghujat nama Tuhan dihukum mati dengan cara dilontari dengan batu. Itu di Imamat. Kita highlight ya. Oh, ini dia ya. Imamat 24 ayat 16 khususnya. Penghujat nama Tuhan dihukum mati dengan cara dilontari dengan batu. Nah, masuk ke perintah positifnya adalah dikuduskanlah namamu. Itu perintah positifnya di Perjanjian Baru. Matius 6 ayat 9, dikuduskanlah namamu, yang memiliki arti mengkhususkan nama Tuhan untuk maksud yang mulia. Sekali lagi, dikuduskanlah namamu itu berarti mengkhususkan nama Tuhan untuk maksud yang mulia. Jadi saat kita menyebut nama Tuhan,
Kalau zaman sekarang, zaman medsos, menulis nama Tuhan di status kita, itu kita khususkan nama Tuhan itu untuk maksud yang mulia. Karena itu kita belajar, inilah yang Tuhan inginkan lewat perintah ketiga ini, yaitu agar kita menyebut atau menggunakan nama Tuhan dengan tujuan semata-mata memuji dan menyembahnya. Karena itu sekali lagi tadi penyebutan, ya Tuhan, gara-gara kesel sama anak, itu pelanggaran. Jelas pelanggaran itu ya, teman-teman semua. Malam hari ini kita belajar, ternyata lebih dalam daripada sekedar menyebut OMG, itu pelanggar nama Tuhan. Kita akan lihat lebih dalam sebentar lagi. Sama-sama kita lihat contoh yang menegaskan kebenaran yang kita pelajari lewat perintah ketiga ini. Di Kisah Para Rasul 19 ayat 13-20, di situ ada kisah anak-anak Skewa. 7 anak Skewa. Mereka menggunakan nama Tuhan Yesus untuk mengusir setan. Karena anak-anak Skewa ini melihat bahwa nama Yesus itu manjur untuk mengadakan mujizat. Saat Paulus gunakan nama ini, nama Yesus itu manjur untuk mengadakan mujizat. Karena itulah mereka mau mencontoh penggunaan nama Yesus dalam sihir mereka. Kita tahu bersama kisahnya. Kalau yang belum tahu bisa baca setelah ini, karena kita tidak punya waktu untuk mendalami ayat demi ayat. Yang terjadi saat mereka gunakan nama Yesus untuk kepentingan pribadi, mereka yang ada adalah dipermalukan. Mereka ditelanjangi oleh kuasa kegelapan. Mereka lari terbirit-birit, ketakutan. Ini menjadi penegasan. Tadi saya sudah singgung, kisah ini menjadi penegasan bahwa penyalahgunaan nama Tuhan itu mendatangkan hukuman, kutukan. Kita pada akhirnya pasti dipermalukan saat mempergunakan nama Tuhan dengan sembarangan, dengan sia-sia, dengan tidak semestinya. Jadi, terus saya ingatkan, tidak hanya sekedar penggunaan OMG, itu hanya di kulit, tapi di dalamnya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang ternyata selama ini kita sudah buat. Karena itu kita mau lebih lagi belajar malam hari ini, supaya lebih lagi firman Tuhan digenapi dalam hidup kita. Ya, Allah di dalam Yesus Kristus membela namanya, membela kemuliaan namanya. Namanya yang disalahgunakan oleh anak-anak Skewa itu ditegakkan kembali dengan cara mempermalukan orang-orang yang menyalahgunakan namanya. Dengan cara menolak keinginan si kelompok ini, anak-anak Skewa ini, untuk memanipulasi namanya. Allah sedang mempertegas bahwa
Ia sendiri yang berkuasa untuk memutuskan melakukan mujizat atau tidak. Ia juga yang berkuasa memutuskan melalui siapa mujizatnya dinyatakan. Ya, He alone decide kapan mujizat dilakukan, kepada siapa, di mana. He alone would decide dan melalui siapa. Memaksa Tuhan mempergunakan namanya untuk melakukan mujizat, apalagi sudah didasari oleh kepentingan pribadi, itu pasti ada ganjarannya. Tentu implikasinya dalam kita sama-sama menjalani kekristenan hari-hari ini, kita seringkali tergoda, khususnya kami para hamba Tuhan, saat kunjungi orang sakit, tentu kami akan berdoa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh. Kalau kita belajar malam hari ini, kita harus lebih waspada. Jangan-jangan itu hanya keinginan kita supaya orang sembuh, padahal ia tidak ingin orang tersebut sembuh misalnya. Tuhan tidak ingin orang yang kita doakan itu sembuh. Itu hanya keinginan kita, keinginan si orang sakit. Kita belajar malam hari ini. Saat kita gunakan nama Tuhan untuk menyembuhkan penyakit, seharusnya nama Tuhan itu menjadi masyhur saat benar si sakit itu sembuh. Tapi yang kita dapati hari-hari ini adalah kita banyak berdoa untuk orang sakit, namun tidak sembuh. Itu menjadi pembelajaran perenungan bagi kita. Bukan berarti kita tidak boleh berdoa untuk orang sakit, namun kita lebih lagi minta hikmat dari Tuhan supaya tadi ya nama Tuhan, kehormatan nama Tuhan lebih lagi ditegakkan. Nggak sembarangan kita berdoa, segala penyakit keluar dalam nama Yesus. Nggak terjadi apa-apa. Itu di dalamnya sedikit banyak nama Tuhan dipermalukan. Tentu itu tidak menjadi keinginan kita, kerinduan kita. Kerinduan kita adalah nama Tuhan itu lebih lagi dipermuliakan. Karena itu malam hari ini kita belajar ya, bukan hanya sekedar di OMG kulitnya, namun di dalamnya banyak hal-hal yang perlu kita terus belajar, sehingga benar-benar nama Tuhan dikuduskan. Dikuduskanlah namamu. Sesuai dengan tadi Matius 6 ayat 9. Itu terkandung sebuah muatan yang luar biasa, ajaib, indah. Kita bisa memaknai, memahami, dan mewujudkannya dalam hidup kita sehari-hari, dalam pelayanan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Karena itu kembali tadi implikasinya ya, lebih lagi kita belajar firman Tuhan, sehingga bisa kita melayani, khususnya melayani orang-orang yang sakit, kita nggak sembarang tengkang-tengking, seenaknya jidat kita sendiri ya, semaunya kita, tapi kita minta Tuhan beri hikmat. Tuhan beri kita hikmat untuk lebih lagi lewat pelayanan kita, lewat hidup kita, nama Tuhan. Nama Yesus Kristus orang Nazaret itu lebih punya arti. Puji Tuhan, puji Tuhan. Karena kita percaya saat kehormatan nama Tuhan ditegakkan, sesuai dengan kisah tadi ya, di kisah para rasul tadi, pasal 19 tadi, di ayat 20 dikatakan,
firman Tuhan menyebar. Kerajaan Allah berkembang saat nama Tuhan dihormati. Kita belajar malam hari ini. Jika rindu, lebih lagi rindu kerajaan Allah berkembang di sekeliling kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, mari gunakan nama Tuhan dengan semestinya, termasuk dalam hal tengkang-tengking tadi, usir-usir tadi, apalagi sudah masuk dalam tahap klaim Injil kemakmuran. Wow, itu lebih lagi mengenaskan kalau kita belajar ya. Karena itu, mari dalami firman Tuhan supaya lebih dan lebih lagi nama Tuhan ditegakkan. Di dalamnya, kita percaya hati Tuhan disenangkan, karena itu sesuai dengan perintahnya, dan kedua, jiwa-jiwa diselamatkan. Saat nama Tuhan ditegakkan. Ya, penutup dari bab ini, kita sudah belajar malam hari ini bahwa sebagai kesimpulan, bukan sekedar menghindari penyebutan OMG, ya Tuhan, gitu-gitu ya. Itu kan bentuk apa? Kekesalan, keluhan itu ya. Nama Tuhan digunakan bentuk sebagai pelampiasan kekesalan. Itu sebenarnya di kulit tuh hanya bersifat negatif. Tapi di dalamnya kita belajar bahwa perintah ketiga bukan membuat kita sekedar jaga mulut, nyebut nama Tuhan sembarangan, bukan sekedar di situ, tetapi menjangkau hati kita. Bagaimana hati kita lebih lagi menghormati nama Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Karena kita belajar sesuai dengan Matius, sudah sering kita singgung ini, menyebut nama Tuhan sesering apapun, itu tidak ada manfaatnya saat hati kita salah di hadapan Tuhan. Karena di hari-hari terakhir nanti, di saat-saat penghakiman, tidak sedikit orang merasa diri Kristen akan berkata, saya sering menyebut namamu ya Tuhan. Dalam doa-doa saya, dalam pelayanan saya sering menyebut Lord, Lord, Tuhan, Tuhan. Namun Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah kamu, hai pelaku kejahatan. Sekali lagi kita belajar malam hari ini, bukan hanya sekedar di kulit soal penyebutan OMG, oh my God. Ya Tuhan, sebagai bentuk keselnya kita, namun lebih dalam kita belajar malam hari ini, sikap hati kita harus terus dikoreksi sehingga lebih dan lebih lagi menghargai nama Tuhan. Implikasinya ya. Bahkan kita maksudnya baik, memakai nama Tuhan untuk berdoa bagi orang sakit, tapi hati kita salah, itu ada hukuman. Itu ada kutukan di dalamnya. Tuhan tolong kita semua sama-sama.
Tuhan tolong supaya Tuhan periksa hati kita, terus diselaraskan dengan kebenaran firman. Sehingga setiap saat kita gunakan nama Tuhan, kita benar-benar merupakan cerminan hati yang benar-benar menghargai nama Tuhan di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Kita diskusi sebentar. Ya, selamat malam teman-teman. Kita dapat lagi nih pembaruan firman Tuhan. Kalau seringkali, saya pribadi sih seringkali juga nyebut nama Tuhan kalau ngelihat yang kaget gitu, tiba-tiba nggak, maksudnya hanya dari mulut gitu, bukan dari sikap hati yang benar. Sebenarnya kan kalau tadi dibilang menggunakan nama Tuhan itu harus mempunyai apa ya, sikap hati kita tuh harus benar gitu loh. Jadi nggak sembarangan kita nyebutin nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi mulai sekarang kalau kita menyebut nama Tuhan itu benar-benar kita harus lihat, kita harus ngerti sikap hati kita supaya dengan kita menyebut nama Tuhan itu kita bisa apa ya, menaikkan ucapan syukur kita dengan punya rasa hormat gitu, rasa hormat nama Tuhan kita sebut gitu. Mungkin ada teman-teman yang mau berbagi tentang perintah ketiga ini, mungkin pengalaman apa nih, sering banget gitu atau apa, boleh. Ayo, ditunggu. Halo. Apa kita mau langsung lanjut perintah 4? Apa? Sebut. Kata Bung Sam itu disebutin tuh nama-namanya, siapa yang mau ngomong. Kayak Nian, Mas Septa boleh, Elis, Onti, Agnes, Kak Murni, Verlina, Kak Suci, Bowu. Boleh ayo, punya pengalaman tentang sering, kalau saya sih sering suka asal-asal tuh, ngerasa berarti banyak banget ya ganjarannya tuh ya. Nyebut nama Tuhan asal aja gitu. Mungkin kalau teman-teman enggak kali ya. Ayo, ada nggak teman-teman yang mau berbagi? Kak Murni atau Kak Suci nih yang biasanya banyak ininya nih? Atau Niar? Niar aja, Niar. Kan di Australia siapa tahu beda itu. Tuh, iya Nes ya. Kita suka keceplosan memang tuh. Apa mungkin mulutnya terlalu lancar kali ya. Teman-teman boleh kok pakai chat gitu kayak Agnes. Niar mau bagi? Kak Murni aja sama Elis. Oh iya, ayo Elis, Kak Murni, ayo. Ayo El. Ayo Kak Murni. Sama lah, kalau misalnya itu sebenarnya kan hal sederhana ya, itu juga udah sering dikasih tahu, cuman kadang ya itu manusia itu kan suka banget lupa. Benar. Jadi apalagi kalau lagi ngadepin anak-anak gitu, itu bener banget tuh Bung Semi kayak kan langsung cus gitu kan. Ya itu iya gitu ya. Susah banget sih dikasih tahu gini-gini gitu. Padahal ya itu sebenarnya ya kita menyebutnya itu memang sembarang ya, tanpa ada maksud apa sih, nggak ada untuk pemulihan Tuhan sebenarnya, cuma asal pos aja gitu. Nah mungkin gimana ya teman-teman, salah satu solusinya itu mungkin harusnya kita ganti kali ya, mungkin ampun gitu. Iya. Ada gitu kali ya. Mungkin benar, ada nggak tuh teman-teman punya solusinya? Jadi apa mungkin kita
tahan aja gitu, oke diam, tarik nafas, buang nafas, nggak usah kesel, nggak usah ngomong apa-apa, dikunci aja mulutnya. Gimana tuh ya, kadang-kadang suka susah ya, Iya memang. tapi ya Aduh, belajar ya. thank you banget udah diingetin lagi gitu. Jadi Betul, iya. mudah-mudahan nggak kayak itu ya, jatuh di lubang yang sama ya. Benar, betul. Itu dia. Udah diingetin terus besok lupa lagi gitu. Harus benar-benar diganti deh tuh kayaknya, mungkin ya ampun kali ya ampun, atau astaga aja kali ya, atau kayak gimana ya kalau kesel gitu. Gemes gitu ya. Juga termasuk itu sih, oh my god gitu kan, OMG Iya. itu OMG. ini banget sih, udah jadi kayak kebiasaan kali ya. Iya. Kayak udah Nah, tuh kata-kata yang enteng gitu ya. umur nih gimana Bu? Iya, Bu Murni, ayo coba Bu Murni. Lagi makan kayaknya dia, El. Atau Kak Atau Suci? Bu dosen deh, Bu dosen. Bu dosen, ya betul. Sama aja Marin, namanya keceplosan ya, karena kebiasaan ya. Saya punya teman, dia punya strategi gitu ya. Ya, boleh. Bagi coba. Dia kadang nyebutnya sapi gitu loh Marin. Katanya ya sapi gitu, bebek gitu. Dibanding kita ngomong, maaf ya, binatang yang lain yang dianggap mengumpat gitu ya. Jadi dia ganti nama binatangnya Marin. Oh, tapi mungkin kalau lebih lengkap kita bilang, ya Taman Safari gitu ya. Taman Safari, jadi lengkap banget mungkin itu ya. Iya. Tapi memang susah sih ya. Saya aku sering banget apalagi kalau berdoa untuk yang sakit. Yang sakit, rupanya situasi hati. Iya, itu juga ya. Tapi jadi pemikiran begini loh, kemarin tadi kata Bung Semi ya. Akhirnya apa nanti kita jadi berdoa untuk orang sakit, jadi mikir dulu ya. Gimana caranya jadinya ya? Beralasannya gini, Tuhan, biarlah Tuhan yang berkehendak gitu kali ya. Nah terus penyebutan kita berdoa misalnya dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Jadi takut ngomongnya jadinya nantinya. Jadi gimana ya? Tanya Bung Semi deh nanti tipsnya gimana ya kalau takut. Kita jadi takut doanya. Jadi gitu. Jadi gimana dong? Ntar gimana doanya? Nanti saya juga nggak tahu nih nanti ya solusinya nanti Bung Semi ya kalau kayak gitu kita bingung. Oh mungkin Kak Murni punya solusinya. Ayo Kak. Iya, kayak Kak Murni udah selesai makan. Ya, kalau misalnya mungkin kalau kita yang sering keceplosan misalnya ngomelin anak, dulu aku juga punya pengalaman seperti ini gitu, misalnya kaget ya Tuhan gitu, terus lama-lama waktu udah mengerti firman Tuhan, udah sering dengar tentang firman Tuhan, kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu saya terus langsung berubah gitu. Saya merubah diri saya, jadi kalau saya kaget selalu saya ingat nggak nyebut itu lagi gitu loh. Jadi kalau kaget nyebut apa? Ya apa aja, misalnya copot atau apa gitu, jadi ganti lah gitu. Jadi lama-kelamaan jadi akan terbiasa gitu. Itu mungkin dari diri kita sendiri merubahnya gitu ya. Kalau kita terus mengucapkan itu akan kayak semacam latah gitu loh. Betul. Jadi memang harus kita sendiri yang mengendalikan saat kita kesel. Ya Tuhan, seringkali orang, kalau saya sering dengar tuh ada orang kalau marah, ya Tuhan, sampai begitu-gitu. Kalau saya kalau gitu ya harus dari kita sendiri. Kalau menurut saya nih ya, itu kan kayak seolah-olah latah gitu. Jadi kita yang harus merubah kebiasaan itu. Mungkin saat itu kita harus ingat bahwa ini nggak benar gitu. Nah itu yang jawaban yang tadi ya, yang mungkin seringkali kita keceplosan. Nah yang berikutnya yang Suci tanya gitu tadi. Kalau saya rasa sih kalau doa dalam nama Yesus nggak apa-apa ya, karena kan berdoa ya dalam hal kita kalau berdoa itu kan nggak menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau latah iya mungkin dengan sembarangan itu. Atau misalnya sumpah gitu. Sumpah dalam nama Tuhan itu kan kayak sesuatu yang sembarangan.
Kalau misalnya kita berdoa saat kita sebut nama Tuhan, saya rasa bukan sesuatu yang sembarangan ya. Terus yang kedua mungkin yang bestrap orang sakit gitu ya kan, bestrap orang sakit. Saya rasa kalau misal memang kita benar-benar sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, kita bestrap dalam nama Yesus sih, kalau menurut saya sih nggak apa-apa ya, karena kita bukan menyebutnya dalam keadaan melakukan sesuatu yang dalam keadaan sembarangan gitu loh. Ini kalau menurut saya gitu. Kecuali misalnya kita tahu nih orang nggak bakalan sembuh, ya kan? Atau misalnya mungkin kita tahu kita pun bukan orang yang percaya gitu, terus kita sebut dalam nama Yesus sembuh kamu gitu ya kan? Ya mungkin itu berbeda lagi gitu loh. Jadi sebenarnya kita kembali memang seperti Suci tadi bilang, kembali ke sikap hati kita. Jadi benar-benar kalau memang kita percaya Yesus berkuasa, kita berserap dalam nama Yesus, bisa. Nggak apa-apa sih kalau menurut saya nih ya, menurut saya gitu. Yang penting bukan dalam keadaan kita menyebut nama Yesus itu, nama Tuhan itu di saat melakukan hal yang sembarangan. Gitu. Iya, makasih Bu Murni. Makasih. Iya, memang kembali lagi ke sikap hati, cara kita berdoanya, sikap hati kita bagaimana gitu loh, untuk mendoakan orang sakit, untuk pokoknya kita dalam berdoa. Memang kalau juga saya sama kayak kamu nih, maksudnya memang dalam berdoa ya kita harus menyebut nama Tuhan Yesus, karena kan kita mempunyai balik lagi ya ke sikap hati kita gitu loh. Hati kita nih mau gimana sikap hati kita terhadap dalam kita berdoa, dalam kita berbicara sama Tuhan gitu kan. Kalau misalnya memang sikap hatinya lagi asal-asalan, lagi kesel, lagi bete, tapi disuruh doain orang sakit, sebenarnya sih mendingan ntar dulu ya, jangan saya yang berdoa, kayak hatinya nih belum ini gitu. Jadi kalau memang sikap hati kita udah benar, udah memang kita kayak lagi benar-benar mau ngomong sama Tuhan gitu, bukan mau gimana sih, benar-benar udah kayak sikap hati kita udah benar gitu, ngerasa benar-benar kita ini sama Tuhan gitu, udah ini boleh lah, bukan boleh lah, memang harus ya kita menyebut nama Tuhan Yesus, Allah Bapa kita gitu kan. Terus kalau saya juga mirip-mirip kayak Elis gitu, maksudnya sering juga ngomong, suka berdoa sama Tuhan sampai terakhir-terakhirnya, biarlah kehendakmu yang jadi Tuhan gitu loh. Maksud dari misalnya setiap doa kita, permohonan atau apa gitu, seringkali saya berdoa biar kehendakmu yang jadi. Jadi hati ini udah siap, biar mau apa juga, oh ya udahlah gitu. Itu aja sih dari saya. Nanti biar dilengkapinnya sama Pak Pami. Untuk ini kita langsung lanjut dulu ya, biar cepat. Saya akan baca lagi dalam terjemahan. Tuh katanya Agnes apa nih? Tunggu ya, saya bacain dulu nih. Makanya kalau besok banyak yang datang telat ya Karif. Takut kena doa. Dulu suka ya udah kangen kayak gitu ya. Nanti bentar lagi kita akan buat bestonnya ya. Kita akan lanjut dulu ya ke bab selanjutnya. Kita akan baca perintah keempat. Saya akan baca dalam terjemahan lama. Ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. Bahwa 6 hari lamanya hendaklah kamu bekerja dan mengerjakan pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh ialah Sabat Tuhan Allahmu. Pada hari itu jangan kamu bekerja, baik kamu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau binatangmu atau orang dagang yang ada di dalam pintu gerbangmu. Karena dalam 6 hari lamanya telah dijadikan Tuhan akan langit dan bumi dan laut dengan segala isinya. Maka berhentilah Tuhan pada hari yang ketujuh. Sebab itulah diberkati Tuhan akan hari Sabat itu dan disucikannya dia. Oke.
Ya, sebelum masuk ke bab 52, perintah keempat, kita bahas sedikit tadi tentang doa untuk orang sakit. Kalau di Yakobus 5, di situ ada perintah, kalau ayat 14, Yakobus 5 ayat 14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, kita baca ayat-ayat yang memperlihatkan kondisi ideal dari sebuah gereja. Dan akui atau tidak, sadari atau tidak, kita berada di zaman yang kondisi ideal ini ternyata jauh dari kondisi gereja kita. Gereja-gereja di sekitar kita pun ya jauh dari kondisi ini. Karena itu, ya kita terus meminta kebangunan rohani, pemulihan. Dimulai dari hidup pribadi, hidup keluarga kita, dan gereja. Sehingga apa yang kita barusan baca, saat jemaat sakit, panggil pendeta. Pendeta mendoakan dalam nama Yesus. Doa tersebut lahir dari iman, menyelamatkan si sakit, menyembuhkan si sakit, mengampuni dosa si sakit. 3 itu. Oh, sekarang ya kita bisa koreksi diri saja ya. Saat kita berdoa buat orang sakit, sembuh enggak? Kemudian bahkan saat dia ke dokter dan sembuh, tambah rajin juga enggak dalam pelayanan, dalam ibadah? Enggak, biasa aja hidupnya. Enggak berubah apa-apa. Nggak jelas selamat apa enggak dia. Saat kita berdoa bagi orang sakit. 3 hal ini ada nggak yang terjadi saat kita berdoa bagi orang sakit? Itu kan benar-benar koreksi bagi kita kan? Sehingga bukan hanya bentuk pelayanannya yang kita utamakan. Wah, saya harus menjalankan tugas saya untuk berdoa bagi orang sakit. Namun nama Tuhan saat kita gunakan itu ada dampaknya nggak nama tersebut. Itu yang harus lebih menjadi perenungan kita. Bukan saat kita menjalankan job desk kita sebagai pemimpin, kita berdoa bagi jemaat, di wadah kita, jemaat di rayon kita. Bukan itu yang penting, bukan itu. Esensinya bukan di situ, bukan menjalankan job desk kita, bukan. Tapi apakah saat kita berdoa bagi orang sakit, nama Tuhan itu dipermuliakan atau enggak? Itu yang sama-sama kita belajar malam hari ini.
Sama-sama kita terus renungkannya. Koreksi diri, nggak usah koreksi orang lain, koreksi diri saja. Sehingga tadi ya, sudah kira dari 3 hal ini ada satu aja. Misalnya dia nggak sembuh, tetapi dia makin cinta Tuhan, udah dapat kita poinnya. Udah dapat kita. Karena itu kan perlu hikmat Tuhan kan, firman dan Roh Kudus, hikmat itu. Kita minta terus sama Tuhan. Jangan sampai tiga-tiganya nggak kita dapat nih. Hampir setiap orang sakit kita doakan, setiap ada orang sakit kita kunjungi, doakan. Tetapi tiga-tiganya nggak dapat. Sembuh karena ke dokter, dia nggak bertumbuh secara rohani, nggak jelas udah lahir baru apa belum. What for? What for? Buat apa kita menjalankan job desk kita? Sia-sia. Karena itu koreksi sama-sama pribadi kita. Minta hikmat Tuhan, sehingga hati kita makin tulus, tindakan kita makin penuh hikmat Tuhan. Kita percaya ada pembaharuan demi pembaharuan dalam pelayanan kita. Setidaknya, meskipun dia mungkin mati karena sakitnya, tapi dia saat jalani sakitnya, dia makin cinta Tuhan. Wow! Itu jauh lebih penting. Sekali lagi, jangan kita pada penekanan pada job desk kita penuhi, tetapi hati kita bereskan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Masuk ke perintah keempat, bekerja dan beristirahat, diberi judul oleh buku ini di bab 52, perintah terpanjang. Terbagi dalam 3. Pertama, apa yang perlu kita lakukan. Kedua, bagaimana melakukannya. Dan ketiga, alasan kita melakukannya. Pertama, apa yang kita lakukan? Remember, ingat. Ya, saat kata ingat muncul, langsung kita ingat akan perjamuan suci ya teman-teman. Pada prinsipnya mirip ini ya. Ingat. Mengingat Sabat dengan cara mengkhususkannya bagi Tuhan. Itu ayat 8 dari Keluaran 20. Mengingatnya every week. Rutin berarti ya. Bukan sesekali. Tiap-tiap minggu kita perlu mengingat. Karena saat kita lupa, itu kita sedang gagal dalam mensyukuri anugerah Allah. Karena itu kembali, perintah ini menjadi semacam reminder, alarm, pengingat, sehingga kita kembali ingat cinta Tuhan. Ingat cinta Tuhan. Syukuri cinta Tuhan. Agungkan Tuhan. Dan buku ini mengajar kita bahwa peringatan yang Tuhan ingini lebih dari sekedar mengingat. Tapi di dalamnya ada unsur perayaan. Seperti sepasang suami istri saat mengingat hari pernikahan. Tidak cukup hanya bilang, ya saya ingat kita 5 tahun lalu kita pesta ya, enak ya. Tetapi lebih dari itu, normalnya, kok saya sih enggak ya. Ada dinner ya, yang romantis-romantis deh ya. Jadi intinya ungkapan cinta dan syukur bukan hanya di mulut atau sekedar formalitas, tetapi dari hati keluar, ingat cinta Tuhan dan diwujudkan
dalam bentuk penyembahan, ucapan syukur, pengagungan. Bagaimana kita mengingat dan merayakan Sabat? Caranya adalah ayat 9, dimulai dengan kita bekerja. Jadi sebelum masuk ke hari ke-7, ya awali dengan bekerja, berkarya semaksimal mungkin demi kemuliaan Tuhan. Itu mengajar kita, mengingatkan kita bahwa bermalas-malasan, membuang-buang waktu, itu sikap-sikap, tindakan-tindakan yang tidak memuliakan Tuhan. Kita diajarin untuk terus berkarya sesuai dengan profesi, sesuai dengan panggilan kita masing-masing. 6 hari, baru hari ke-7 itu dikhususkan untuk beribadah kepada Tuhan. Bangsa Israel mengadakan persekutuan bersama, bersekutu bersama menyembah Allah mereka. Itu hari Sabat, hari Sabtu kalau sekarang bagi kita. Namun lebih dari itu, bukan hanya corporate worship, tapi hari Sabat juga hari beristirahat. Yaitu saat di mana khususnya para kepala rumah tangga, para pencari nafkah saat itu berhenti dari pekerjaan yang menghasilkan nafkah, yang menghasilkan duit kalau sekarang, berhenti dengan mengambil waktu untuk menyadarkan diri bahwa semua yang saya sebagai kepala rumah tangga dan keluarga saya nikmati itu semata-mata anugerah Tuhan, bukan hasil kerja keras saya dalam mencari nafkah. Itu gambaran apa yang Tuhan perintahkan bagi bangsa Israel di perintah keempat ini. Mereka step back, mundur dari pekerjaan sehari-hari yang menghasilkan nafkah bagi mereka, bagi keluarga mereka, untuk rediscover, ya, menyadari kembali bahwa semua yang mereka nikmati, papa, mama, anak-anak, mereka bisa menikmati, itu semata-mata kebaikan anugerah Tuhan. Bukan karena si kepala rumah tangga, seorang pekerja keras, seorang yang pintar mencari nafkah. Bukan. Tetapi di hari ke-7 itu, kembali mengingat bahwa semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan tadi kan mengingatnya bukan hanya, oh iya semua karena Tuhan, tetapi dengan juga merayakan, mensyukuri. Karena itu ada unsur perayaan di situ. Itu dalam gereja itu bentuknya pujian penyembahannya kita buat dengan usaha kita manusia kan, dengan musik, dengan tepuk tangan sesuai dengan firman Tuhan juga ya. Tapi tentu kita tahu bersama semua dari hati ya. Saat hati kita nggak beres ya bentuk perayaannya jadi kosong ya. Tapi saat hati kita beres, bentuk perayaannya mungkin berbeda-beda. Saya pribadi pernah sedikit bingung juga membandingkan kultur di gereja kita dengan gereja lain seperti itu ya.
Apalagi gereja Papua ya. Wah, mereka kalau puji-pujian kan nari-nari, loncat-loncat. Kalau kita ya nggak ada di gereja kita seperti itu. Tapi apa itu berarti kita mensyukuri anugerah Tuhan dan kembali ke hati ya. Bentuk luarnya berbeda-beda, tapi yang esensi adalah hati kita. Saat kita diledek, wah gereja lu nggak seperti gereja di Papua, pujian penyembahannya nggak rohani lu. Terus kita jadi ikut-ikutan loncat-loncat. Itu kita sedang bertopeng ria ya. Bungkusnya doang itu. Tapi saat kita dalami Injil, dalami firman Tuhan, kita tahu yang penting insight hati kita bereskan, maka bentuk penyembahan kita itu bervariasi sesuai dengan kultur kita masing-masing, budaya kita masing-masing, bagaimana kita dibesarkan. Tentu cara penyembahan gereja Pantekosta berbeda dengan gereja Injili Protestan. Tapi yang penting hati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, ini contoh bagaimana ketatnya pelaksanaan hukum keempat ini di zaman Musa. Di Bilangan 15, itu kedapatan orang mengumpulkan kayu di hari Sabat. Itu hukumannya, tadi sudah disinggung, sama nih. Seperti perintah ketiga, perintah keempat pun hukumannya adalah rajam. Ditimpuki sampai mati dengan batu. Kemudian secara positifnya, di Lukas 23 ayat 56 itu perempuan-perempuan yang mempersiapkan rempah-rempah dan wangi-wangian untuk jasad Tuhan Yesus. Mereka saat hari Sabat datang, mereka beristirahat. Karena itu ditegaskan lagi, maksud mereka itu baik, noble act, tapi saat di hari Sabat ya harus berhenti. Itu betapa ketatnya pelaksanaan hukum keempat ini di zaman Musa. Ya, masuk ke why tadi kan. Pertama kan what. Kembali ke tadi ya. Sama-sama kita lebih paham lagi. What. Tadi kan perintah ini perintah terpanjang. Ketiga bagian. Perintah keempat ini perintah terpanjang. Pertama, apa yang kita lakukan di dalam perintah ini. Kedua, bagaimana kita melakukannya. Dan sekarang alasan kita melakukan perintah ini. Perintah ini, alasan kita melakukannya adalah kita bekerja karena Allah kita Allah yang bekerja. We are called to work and rest because we serve a working, resting God. Ya, sudah sering kita singgung, cepat saja di bagian ini bahwa kerja itu bukan kutuk. Saya pribadi pernah dengar dengan kuping sendiri bahwa seorang pendeta mengajari dalam khotbahnya kerja itu kutuk. Padahal kita bersama belajar bukan. Sejak awal Allah menciptakan manusia, si Adam, ia mempercayakan Adam untuk mengelola taman. Ya udah jelas itu ya. Mengelola taman itu bukan dia diem aja. Tiap hari ngopi, nongkrong-nongkrong, oh no ya. Mengelola taman, yang berarti kerja itu termasuk dalam
anugerah. Saat kita bekerja, berkarya dengan sebaik mungkin demi kemuliaan Tuhan, itu kita sedang membuktikan bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Semakin hari dipulihkan kepada kondisi di mana Adam diciptakan. Kita sudah belajar kondisi Adam itu sempurna tapi rusak gara-gara dosa. Demikian pula kita terlahir dalam dosa sehingga saat kita bekerja kita bermalas-malasan atau saat kita sukses dalam bekerja diri kita yang kita banggakan. Tapi kita belajar bahwa bekerja itu merupakan anugerah Tuhan, kepercayaan dari Tuhan. Saat dilakukan dengan benar, maka lewat manusia, Tuhan mengelola bumi seindah mungkin, semaksimal mungkin. Ya, kita belajar malam hari ini. Puji Tuhan. Masuk ke contoh di Nehemia 10 ini janji yang diucapkan oleh orang-orang buangan yang sudah kembali ke Yerusalem. Tentu kalau kita mau lebih dalami ayat-ayat atau bagian-bagian seperti ini, kita harus baca selesai dari Bible study ini. Kita bisa dalami lebih lagi. Karena kita tidak punya waktu untuk membedah kisah ini. Dalam Nehemia 13 kita dapati kegagalan bangsa Israel dalam menepati janji yang mereka deklarasikan di Nehemia 10 ayat 31. Mereka berjanji untuk menegakkan hari Sabat, tidak berjual beli di hari Sabat, tidak berbisnis di hari Sabat. Namun ternyata mereka tetap berbisnis, berjual beli di hari Sabat. Saat Nehemia menyadari kesalahan ini, Nehemia mengambil langkah tegas. Ia menegur dengan keras. Rebuke. I rebuke. Dan bukan hanya itu. More than preach. Bukan hanya mengkhotbahkan penegakan Sabat, namun Nehemia pun mengambil langkah tegas, yaitu menutup gerbang kota Yerusalem di hari Sabat. Sehingga para pedagang yang ingin masuk ke kota Yerusalem tertahan di luar. Sehingga penduduk Yerusalem, orang-orang buangan yang kembali dari Babel ke Yerusalem, tidak berbisnis di hari Sabat. Hal yang perlu diwaspadai, kita nggak boleh establish Sabat dengan kekerasan, dengan secara paksa. Namun prinsip yang kita dapati dari kisah ini adalah supaya kita bisa menegakkan Sabat, maka kita perlu menutup diri atau menghindarkan diri dari hal-hal yang menggoda kita untuk menodai Sabat. Itu prinsip yang kita belajar dari Nehemia 10 dan 13. Ya, cepat saja. Nanti kalau kurang jelas bisa diulang lagi di YouTube-nya. Dalam Perjanjian Baru. Masuk ke Perjanjian Baru, Tuhan Yesus memberi makna yang baru bagi perintah keempat ini.
Ia datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan pekerjaan. Tadi kita belajar tentang 6 hari melakukan pekerjaan. Yesus yang melakukan ini bagi kita. Puji Tuhan. Sehingga on the basis of that work, didasari oleh pekerjaan Yesus tersebut, Ia mampu memberi. Ia berkuasa menganugerahkan rest. Istirahat, tenang, puas, damai, tidak khawatir di jiwa kita. Wow, luar biasa ya. Luar biasa, amazing ya. Saya kita renungkan karya salib itu. Wow. Wow. Heran ayat-ayat seperti Mazmur 62 ayat 1, Ibrani 4 ayat 9 dan 10. Rest, istirahat yang sejati hanya dalam Yesus Kristus. Refreshing, bermalas-malasan, segala macam hiburan, tetapi di luar Kristus itu bukan rest sejati ya. Kita nggak mungkin menemukan istirahat sejati di luar Yesus Kristus. Ya. Dalam kebangkitan Kristus, hari bersekutu bersama, kalau tadi bangsa Israel itu di hari Sabtu, hari Sabat, maka oleh karya Kristus, hari Sabat itu berganti nama menjadi Lord's Day, harinya Tuhan. Itu menjadi hari di mana Yesus bangkit, itu hari Minggu. B.B. Warfield menafsirkan Kristus membawa Sabat ke dalam kubur, dan di hari Minggu ia bangkit membawa the Lord's Day, harinya Tuhan. Ya. Kembali ke bab 47, maaf. Bab 47, YouTube tanggal 25 Februari, itu terus jadi patokan kita dalam menafsir perintah demi perintah, hukum demi hukum. Kita belajar di bab 47 bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapkan hukum Taurat. Hukum yang bersifat seremonial, upacara, hukum yang bersifat sipil, itu tidak berlaku bagi gereja. Namun yang bersifat moral, itu tetap berlaku. Jadi, disimpulkan, sipilnya expired, seremonialnya fulfilled, tetapi aspek moral tetap berlaku bagi gereja. Ya, karena itu kita pun diajak untuk dinasehati malam hari ini untuk menegakkan Sabat. Sembari diajak juga untuk berwaspada agar penegakan Sabat tidak dilandasi oleh semangat legalisme. Sudah kita bahas terus-menerus dalam Bible study kita. Karena itu akan mendatangkan justru hukuman dari Tuhan saat kita menegakkan Sabat dengan semangat legalisme seperti yang dilakukan oleh para
Farisi. Mereka menegakkan Sabat dengan membuat aturan-aturan sendiri. Kita harus sungguh berwaspada terhadap bahaya ini. Gereja memang harus menegakkan Sabat. Namun pelaksanaan penegakan tersebut benar-benar berwaspada, jangan sampai kita mengikuti teladan dari para Farisi. Dalam menegakkan Sabat, dua semangat yang perlu kita bangkitkan adalah freedom, we have in Christ, dan mercy, belas kasih. Ini dua semangat yang harus tumbuh kembang di hati pikiran kita saat kita menegakkan perintah keempat ini. Karena sekali lagi, perintah ini secara moral masih berlaku bagi gereja. Sehingga saat kita mengabaikan perintah ini, perintah keempat ini, ya tentu kembali tadi ya, pengabaian pelanggaran hukum Tuhan pasti ada hukumannya. Nggak mungkin enggak. Kita harus yakini dulu hal itu. Pelanggaran sekecil apapun, tadi kembali ke perintah ketiga, penyebutan nama Tuhan, tengkang-tengking secara sembarangan, asal aja doain untuk orang sakit, itu ada hukumannya pasti. Makanya kita belajar dan belajar. Supaya dalam menegakkan Sabat itu didasari oleh kebebasan di dalam Kristus dan belas kasih. Ini dua semangat yang harus kita tumbuh kembangkan, sehingga kita tahu kita harus tegakkan Sabat, tetapi kita jalankan dengan benar, sehingga kita diberkati. Kita nggak boleh langgar Sabat, tetapi saat tegakkan Sabat, kita pun nggak boleh langgar hukum kasih. Kita belajar sama-sama, kita dapati berkat luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Semangat kebebasan belas kasih dalam Kristus itu harus menjadi dasar dalam kita menegakkan Sabat, sehingga kita terhindar dari peraturan semacam ini. Ini luar biasa kita baca ya. Saat itu peraturannya, saat saya dapati misalnya istri saya ketiban tembok, gempa nih ya, gempa ketiban tembok. Dan itu terjadi di hari Sabat, maka yang tidak berdosa adalah saya cuman mengecek, saya mengangkat sedikit bagian dari tembok, pecahan tembok, untuk mengecek bahwa istri saya celakanya, terlukanya, lukanya nggak parah. Hanya untuk itu aja. Kalau parah, baru kita ambil untuk dibawa ke rumah sakit. Namun jika nggak parah, maka si istri saya, si Rini istri saya ini, dibiarkan dulu di bawah tumpukan tembok sampai hari Sabat lewat. Itu separah itu buatan Farisi, separah itu buatan orang Farisi. Separah itu. Karena itu, saat kita tegakkan Sabat dengan legalisme, kita bisa mirip-mirip seperti ini. Bahkan bisa lebih parah kita. Buat aturan-aturan, kita bisa ketawa lihat, atau miris luar biasa melihat aturan ini. Tetapi kalau kita punya semangat legalisme, kita sama dengan aturan ini. Jadi si Rini ini didiamkan dulu sampai hari Sabtu
lewat. Minggu pagi baru boleh diangkat dari tumpukan tembok. Karena itu penting banget sikap hati ya. Penting banget. Kita belajar terus dan terus. Nggak pernah bosen, sikap hati itu yang esensi ya. Di dalam semangat kebebasan dalam Kristus, belas kasih dalam Kristus, kita percaya penegakan Sabat itu akan membuat kita dilimpahi berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, karena itu, bagian akhir, problem kita, hati. Kita nggak bisa tegakkan Sabat, itu karena hadirat Tuhan itu membuat kita bosan. God bored us. Kembali tentang hati. Karena itu, kembali bahasan minggu lalu tentang doa, yang jauh lebih penting adalah, meskipun 5 menit, 10 menit, tetapi doa kita, doa penuh nikmat cinta Tuhan. Dan itu seharusnya, logikanya, terus bertumbuh. Karena kita lahir baru, asupan rohani benar, pasti kita bertumbuh. Doa-doa kita makin penuh arti, makin lama, makin disiplin. Tapi intinya adalah hati kita nggak bosen dengan hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Saya berkati malam hari ini. Dipersilakan untuk diskusi. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ayo teman-teman, kembali lagi ke sikap hati intinya. Ada mau tambahan atau apa? Boleh ditambah-tambahkan bahasan atau mau ada yang berbagi tentang pembahasan malam ini? Boleh kok. Mau saya sebutin satu-satu namanya. Oh, Niar. Ayo Niar, boleh. Iya, Mama, ini aku mau berbagi sih sebenarnya. Boleh. Jadi kan bahasan Bung Semi yang malam ini tentang sahabat dan Farisi itu, jadi pengalaman aku 2 minggu ini memang kan kebetulan saya di sini di lingkungan orang Yahudi kebanyakan ya di sini. Dan saya memang akhir-akhir ini kayak ada berurusan gitu loh sama salah satu orang Yahudi di dekat rumah kayak tetangga gitu loh kali ini. Terus ada sesuatu yang bikin bikin kayak curiga kok kalau Sabtu dia itu lemot gitu loh, balas WhatsApp-nya atau apa. Ternyata setelah saya berusaha baca tentang kebiasaan-kebiasaan mereka. Sabtu itu kan Sabat. Jadi memang Sabtu itu Sabat itu benar-benar nyalain lampu aja tuh nggak boleh gitu loh. Terus balas chat itu nggak boleh. Lalu melakukan apapun tuh nggak boleh. Bahkan mereka bilang jangan sampai ada orang yang ke rumahmu bantuin pekerjaanmu karena itu akan bunyi-bunyinya tuh bisa membuat kamu nggak konsen dengan sahabatmu gitu. Terus bercandaan gitu kan sama temen. Terus kalau ada orang mobil, ada orang kecelakaan di depan rumahnya gimana ya? Terus dia nggak mau nolong gitu karena sahabat. Jadi terus kayak setelah itu memang jadi lebih baca-baca lagi gitu loh tentang kenapa sih orang Yahudi itu kayak gitu. Ternyata salah satu waktu saya membaca salah satu tentang adatnya itu mereka suka kayak kita di perjanjian lama gitu. Misalnya yang saya tahu, akuilah Tuhan dengan segala
keberadaan ya, iya pokoknya aku dalam di segala jalanmu gitu. Tapi kalau kita kan mengakui Tuhan, kita menyembah, kita mengakui dalam hati Tuhan, kebesaran Tuhan. Kalau mereka tuh dengan ya begitu yang kecil-kecil gitu, kekudusan bagi kita tuh beda gitu loh dengan kekudusan mereka gitu. Jadi kayak kayak apa ya? Shock banget gitu loh. Kayak Alkitab ayatnya tuh hampir sama, banyak ayat Alkitab yang Tauratnya mereka sama. banyaknya sama, tapi melihatnya tuh lain gitu loh. Jadi lebih parah daripada Muslim sih. Ya jadi apa ya? Itu aja sih kayak mau sharing yang Oke. tadi sampaikan. Iya, makasih ya Niar. Sama-sama. Serem banget ya kalau kayak gitu ya. Teman-teman ada yang lain mau berbagi? Enggak ada ya. Ya udah, selamat malam ya teman-teman. Terima kasih udah bergabung lagi di Bible Study. Nanti kita lanjut lagi minggu depan. Nanti saya minta yang tutup doa Kak Murni ya, Kak Murni. Oke, Rini, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa dalam surga, untuk Bible Study malam ini. Biarlah Tuhan, apa yang kami pelajari saat ini, apa yang kami dengar, biarlah Tuhan terus memberi kami pengertian, hikmat yang daripada-Mu Roh Kudus, tuntun kami sehingga kami mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar ya Tuhan. Sehingga dengan hikmat daripada-Mu, dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, membimbing kami, membawa kami untuk mengerti lebih dalam maksud firman Allah yang sebenarnya ya Tuhan. Sehingga kami tidak lebih lagi terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami, pimpin kami semua Tuhan. Kami tidak berdaya, kami tidak memiliki kekuatan apapun, kami jauh daripada orang-orang yang mengerti tentang firman-Mu Tuhan. Sebab itu mampukan kami Tuhan untuk mengerti lebih dalam lagi maksud Engkau dalam hidup kami. Kami mengerti lebih dalam lagi ya Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, agar kami tidak salah dalam melakukan segala sesuatunya. Kami tidak salah dalam melakukan firman-Mu dalam hidup kami, Roh Kudus. Biarlah Engkau bekerja di hati kami, kasihani kami Tuhan, sehingga kami terus bertumbuh dan mengerti kebenaran firman Allah hari demi hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Bekerjalah di hati kami Tuhan, sehingga apa yang kami dengar firman-Mu, kebenaran Injil yang daripada Tuhan, boleh tertanam di hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Sebentar Tuhan kami akan kembali berpisah. Mungkin di antara kami ada saat ini yang mengalami beban-beban berat dalam hidupnya. Tuhan, beban-beban doa di hidup mereka. Tuhan tolong kami semua. Engkau tahu sampai ke dasar hati kami apa yang menjadi pergumulan doa kami saat ini. Mungkin kami Tuhan tidak sanggup, kami hanya berserah sepenuhnya kepadamu. Berikanlah kami pertolongan, beri kami jalan keluar ya Tuhan. Biar melalui pertolongan yang daripadamu, namamu dipermuliakan. Dan apapun yang kami terima atas jawaban doa kami kembalikan semua untuk Tuhan. Karena kami tahu semua terjadi oleh karena pertolongan-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan melalui semua ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa buat Semi yang sudah membawakan firman-Mu, buat menyampaikannya kepada kami. Tuhan terus berikan hikmat yang daripada-Mu Roh Kudus. Engkau tuntun, Engkau jamah dan pengertian yang daripada-Mu Roh Kuduslah yang menyertai dia, menuntun dia sehingga hal-hal yang disampaikan kepada kami boleh dapat menangkap dengan baik. Dan semua biarlah Roh Kudus saja yang bekerja
memberi pengertian yang lebih dalam lagi kepada kami semua melalui hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong kami semua juga berkati kami yang sudah mengikutinya. Terima kasih Tuhan, kami akan tutup Bible study kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Murni. Terima kasih.